Kayu gaharu termasuk dalam genus Aquilaria dalam jenis Malkensis. Kayu ini umumnya berwarna hitam pekat dan mengandung resin pada bagian gubal atau lingkaran di dalam kayu. Kandungan resin ini yang membuat kayu gaharu mempunyai aroma wangi yang khas dan menenangkan. Sehingga kayu gaharu banyak digunakan sebagai pengharum ruangan, bukhur, dupa ataupun bahan kosmetik. Membakar kayu gaharu merupakan tradisi lama bagi masyarakat Timur Tengah sebagai pengharum ruangan. Masyarakat Timur Tengah suka dengan aroma wangi yang dikeluarkan dari kayu gaharu saat dibakar. Selain menjadi pengharum ruangan, kayu gaharu di berbagai negara seperti di Jepang, Tiongkok, dan Amerika dijadikan sebagai bahan baku industri kosmetik. Kegunaan yang banyak ini membuat kayu langka ini memiliki nilai ekonomis yang fantastis. Kayu gaharu dengan kualitas yang baik dapat dibanderol dengan harga mencapai puluhan juta per kilogram. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian melihat proses budidaya kayu gaharu di Asia. Selain dikenal dengan nama pohon gaharu, pohon ini juga dikenal dengan nama agarwood. Selain itu, kayu gaharu juga dikenal dengan sebutan the wood of the gods. Karena permintaan pasar yang tinggi dan proses produksi kayu yang lama dalam menghasilkan resin yang wangi, membuat harga kayu gaharu terus melambung. Namun di beberapa petani di Asia, mereka mencoba mempercepat panen kayu gaharu dengan cara menginfeksi pohon dengan mikroba, sehingga pohon merespon dengan memproduksi resin lebih cepat. Perlu kalian tahu, tidak setiap pohon gaharu memiliki gubal gaharu. Gubal gaharu merujuk kepada bagian pohon gaharu yang mengeluarkan resin dan memiliki wangi harum. Tanaman gaharu tergolong ke dalam jenis tanaman yang mudah dibudidayakan dan dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah. Hal yang perlu diperhatikan adalah tanaman ini tidak dapat mentolerir tanah yang tergenang oleh air. Walau begitu, tanaman gaharu dapat tumbuh subur pada ketinggian 0 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut. Kegiatan budidaya tanam gaharu dimulai dengan mendapatkan bibit pohon. Pohon gaharu dapat diperbanyak dengan cara generatif, yaitu dengan cara menyemai biji pohon. Akan tetapi, petani gaharu umumnya membeli bibit pohon dari petani terpercaya yang mengembangkan bibit pohon gaharu dari kultur jaringan untuk memastikan mendapatkan bibit berkualitas. Bibit pohon gaharu yang baik adalah bibit yang terbebas dari penyakit dan memiliki tinggi minimal 20 hingga 30 cm dengan diameter 1 cm untuk siap ditanam. Setelah bibit pohon gaharu didapat, selanjutnya petani mempersiapkan lahan untuk menanamnya. Jarak tanam yang ideal adalah 3 x 3 meter. Namun, juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Idealnya 1 hektar tanah dapat ditanam sekitar 1.111 pohon gaharu. Kemudian lubang tanam harus digali minimal 2 minggu sebelum penanaman. Penanaman yang baik dilakukan saat pertengahan musim hujan. Di awal pertumbuhan bibit gaharu perlu diberi naungan sehingga bibit pohon tidak terkena sinar matahari langsung dan tidak mendapatkan cahaya matahari yang berlebih. Cahaya matahari berlebih dapat membuat penguapan berlebih dan membuat bibit pohon gaharu menjadi kering.
Selain itu, di awal pertumbuhannya, pohon gaharu memerlukan penyemprotan dengan insektisida organik untuk menghadapi serangga dan ulat pemakan daun. Setiap pohon gaharu yang ditanam, tidak semua pohon dapat menghasilkan gubal gaharu. Sehingga ketika dipanen pada umur 7 tahun, jika pohon gaharu tidak memiliki gubal gaharu atau resin, membuat pohon menjadi tidak berharga. Sedangkan resin atau gubal gaharu ini diproduksi pohon dari proses pertahanan diri pohon dari adanya virus maupun infeksi dari luar. Oleh karena itu, petani mencoba mempercepat proses terbentuknya gubal gaharu dengan cara inokulasi. Proses inokulasi ini dapat dilakukan oleh petani saat pohon gaharu berusia 5 hingga 7 tahun. Mikroba yang disuntikan ke dalam batang pohon gaharu adalah jamur Fusarium sp ataupun Aspergillus sp. Harga mikroba inokulasi dibanderol sekitar 1 juta per liter. Dan setiap pohon memerlukan setidaknya 3 liter untuk proses inokulasi ini. Tahapan inokulasi pohon gaharu dimulai dengan memilih pohon gaharu yang memiliki diameter batang minimal 15 cm. Kemudian, pekerja melubangi dengan bor listrik batang pohon gaharu hingga mata bor masuk ke dalam batang gaharu dengan sudut mata bor kurang lebih 15 hingga 45 derajat. Selanjutnya, pasang botol infus pada setiap lubang yang sudah dibuat. Model botol infus ini dapat bervariasi untuk setiap petani dan disesuaikan dengan ukuran batang pohon gaharu. Selanjutnya, pekerja menyiapkan cairan mikroba yang akan diinfuskan ke dalam botol yang sudah terpasang. Pekerja kemudian mengisi botol-botol tersebut. Beberapa petani besar memberi barcode pada pohon untuk mempermudah pemantauan perkembangan pohon selama masa inokulasi. Hasil inokulasi ini dapat dilihat setelah 6 hingga 7 bulan setelah penyuntikan. Keberhasilan ini ditandai dengan setiap batang yang dilubangi berubah menjadi hitam dan wangi. Secara alami, frekuensi infeksi jamur pada pohon gaharu sangat rendah. Beberapa perkiraan menyatakan bahwa hanya 2% dari pohon gaharu liar yang terinfeksi dan menghasilkan gubal gaharu secara alami. Yang berarti, perburuan untuk menemukan gaharu alami sangat sulit. Serat kayu gaharu yang sehat dan tidak terinfeksi berwarna pucat, tidak berbau dan tidak berharga. Setelah inokulasi berhasil dan pohon gaharu sudah berumur 7 tahun. Selanjutnya, pemanenan dapat dilakukan. Pekerja menebang pohon dengan chainsaw dan memotong batang pohon dengan panjang antara setengah hingga 1 meter. Di ruang produksi, pekerja akan memisahkan daging kayu yang sehat dan gubal gaharu atau resin. Batang kayu yang sehat dipotong menjadi bagian kecil-kecil dan dikeringkan. Kemudian, potongan kayu ini akan digiling dan dicampurkan dengan bahan lainnya untuk dibuat menjadi dupa berbagai bentuk. Sedangkan untuk gubal gaharu yang diresapi resin ini dapat dijual langsung dalam bentuk bongkahan dan dihargai sesuai dengan beratnya. Selanjutnya, gubal gaharu atau oud ini biasanya oleh konsumen akan dibakar seperti bukhur sebagai parfum terutama di Timur Tengah. Namun di petani besar biasanya gubal gaharu akan diekstrak menjadi minyak gaharu dengan proses destilasi.
Minyak destilasi inilah yang akan digunakan sebagai bahan dasar campur parfum mahal. Untuk minyak suling pertama yang paling murni, minyak oud yang sudah tua harganya bisa mencapai 1,2 miliar per liter. Tidak heran minyak ini mendapat julukan emas cair. Aroma yang dihasilkan dari gaharu telah sangat dihargai oleh banyak budaya dan agama sepanjang sejarah. Pasar global untuk gaharu diperkirakan bernilai 32 miliar dolar. Kondisi permintaan yang selalu tinggi dan umur produksi yang lama membuat harganya terus melambung tinggi. Sebagian dari kalian pasti akrab dengan tutup botol kayu seperti ini, yang biasa digunakan untuk minuman anggur berfermentasi. Kita mungkin pernah menontonnya berulang kali di film-film Hollywood untuk adegan romantis. Namun pernahkah kamu bertanya, bahan dari tutup botol ini? Tutup botol kayu ini berasal dari pohon cork yang kebanyakan tumbuh di negara Portugal. Selain itu, pohon ini menjadi pohon nasional yang dilindungi oleh undang-undang yang ketat sejak tahun 1209. Walau jika kebun pohon ini milik kamu, jika tidak mematuhi peraturan dapat membuat kamu berakhir di penjara. Negara Portugal sebagai pemasok utama tutup botol kayu cork ini dapat memproduksi 40 juta tutup botol setiap hari. Pohon gabus atau cork yang digunakan kulitnya untuk tutup botol wine adalah pohon yang dilindungi oleh peraturan Portugal sejak tahun 1209. Sehingga dalam memanen kulit pohon ini harus mengikuti peraturan dan prosedur yang ketat. Pohon ini dapat berumur hingga 200 tahun lebih. Petani hanya dapat memanen untuk pertama kali adalah setelah pohon berumur 15 tahun. Setelah itu, setiap pohon hanya boleh dipanen setiap 9 tahun.
Kulit pohon ini digunakan sebagai tutup botol minuman anggur karena tutup botol kayu cork dapat menghambat proses oksidasi, sehingga memungkinkan anggur dapat menua dan berkembang perlahan seiring waktu secara alami. Hal ini terjadi karena gabus berkualitas memungkinkan sedikit oksigen ke dalam anggur. Karena pohon cork dapat berumur ratusan tahun, mungkin setiap pohon yang sedang dipanen ini telah dipanen dari generasi ke generasi, mulai dari anak, bapak, kakek hingga kakek buyut mereka. Walau terlihat mudah, pekerjaan ini terhitung susah. Terutama bagaimana cara pekerja memanen tanpa melukai dari pohon cork ini. Kebanyakan dari pekerja ini telah diajari dari orang tuanya sejak kecil, karena sedikit kesalahan saja dapat membuat pohon mati 1 tahun setelah dipanen. Walau sudah dilakukan ratusan tahun, hingga saat ini proses pemanenan kulit cork ini masih dilakukan secara manual. Biasanya para pria selalu bekerja dalam tim yang terdiri dari 2 orang. Pertama, mereka menebang pohon seperti penjahit. Mereka menggambar pola pada pohon dengan beberapa potongan untuk membuka kulit cork. Ketika mereka melempar kapak, mereka juga memutar tangan untuk membuka struktur kulitnya. Setelah itu, dengan sisi mata pisau mereka akan membuka dan memisahkan kulit dari pohonnya. Ketika banyak alat modern mulai diperkenalkan, petani cork pernah mencobanya, namun tidak berhasil. Sehingga hingga sekarang ini, satu-satunya peralatan yang berubah adalah tangga yang mereka gunakan. Pria-pria ini belajar dari kecil untuk hanya memotong kulit cork, sehingga tidak memotong lapisan dalam pohon cork. Jika pria memotong lapisan dalam, hal ini menjadi masalah hukum dan juga masalah bagi petani. Ketika lapisan dalam pohon cork terluka, akan membuat pintu masuk bagi serangga dan penyakit lainnya. Hal ini akan membuat pohon ini akan tumbang dan mati hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Sekali pohon ditebang, pohon ini tidak akan ditebang lagi 9 tahun kemudian. Ini membuat kulit kayu tetap sehat dan tradisi panen tetap hidup untuk generasi mendatang. Setelah pemanenan kulit cork ini selesai, kumpulan kulit cork ini akan dibawa ke pabrik pengolahan melalui beberapa proses tahapan. Pertama, kulit mendapatkan treatment untuk dipres untuk meluruskan teksturnya, yang kemudian akan dikukus selama 1 jam untuk membuatnya lebih lunak. Setelah diangkat dan didinginkan, pekerja akan memotong sesuai standar tinggi tutup botol wine. Kemudian diteruskan dengan pekerja akan melubangi sisi kulit cork ini. Pada proses ini, tutup botol wine telah terbentuk. Namun sebelum sampai ke pabrik wine, tutup botol ini akan kembali dikukus dan melewati quality control.
Industri pohon pinus merupakan salah satu sektor penting yang berperan besar dalam berbagai industri global. Selain terkenal sebagai sumber kayu yang berkualitas, pohon pinus juga menghasilkan resin yang bernilai tinggi, yang digunakan sebagai bahan baku dalam produksi berbagai produk seperti cat, perekat, obat-obatan, dan parfum. Menariknya, pohon pinus memiliki kemampuan untuk menghasilkan resin selama bertahun-tahun tanpa harus ditebang, menjadikannya sumber daya alam yang berkualitas. Di beberapa negara, hutan industri yang dikelola dengan baik memungkinkan pemanenan resin secara efisien sambil tetap menjaga kelestarian alam. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan-tahapan penting dalam proses budidaya pohon pinus hingga pengolahan resin, mulai dari penyemaian bibit hingga produksi resin yang siap diolah di pabrik. Proses pertanian pinus dimulai dengan pengumpulan biji pinus yang diambil dari ranjungan betina yang matang. Ranjung ini dipanen langsung dari pohon pinus yang sudah berumur cukup tua dan berada di hutan industri. Biasanya di dataran tinggi yang memiliki iklim sejuk. Pekerja biasanya membawa traktor untuk menggoyangkan pohon untuk membuat ranjungan betina yang sudah matang terjatuh. Para pekerja akan memungut dan mengumpulkannya, yang selanjutnya akan dibawa hasil panen ini ke pabrik pengolahan. Ranjungan pinus ini kemudian diekstrak dengan mesin untuk diambil bijinya. Sebagian kecil biji ini akan digunakan pada budidaya bibit pinus dan sebagian lainnya disimpan dalam biji kering. Sementara itu, sebagian besar dari biji pinus ini akan diolah untuk dibuat minyak pinus. Berikutnya, setelah biji pinus diperoleh, lahan harus dipersiapkan. Lahan untuk penyemaian biasanya terletak di area dataran tinggi dan dalam lingkungan hutan industri yang teratur. Proses persiapan lahan dilakukan menggunakan traktor untuk meratakan tanah dan membuat bedengan. Bedengan ini penting agar air dan nutrisi dapat terserap dengan baik oleh bibit pinus. Setelah lahan siap, benih pinus disemai menggunakan mesin penyemaian khusus. Mesin ini akan melewati bedengan secara teratur dan menanam benih secara merata di sepanjang barisan bedengan. Penyemprotan air dilakukan menggunakan sistem irigasi sprinkle yang dipasang di sepanjang bedengan untuk menjaga kelembapan tanah. Proses penyemaian ini sangat penting karena benih pinus memerlukan waktu sekitar 1 hingga 2 tahun untuk tumbuh menjadi bibit yang siap dipindahkan ke lahan tanam permanen. Ketika bibit pinus sudah mencapai ukuran yang cukup, sekitar 1 hingga 2 tahun setelah penyemaian, proses pemanenan akan dilakukan. Mesin harvester khusus digunakan untuk mengumpulkan bibit dari tanah. Mesin ini berfungsi untuk menggaruk bibit dari barisan bedengan
dan mengangkatnya ke bagian atas mesin, di mana pekerja akan memindahkan bibit ke dalam bak penampung. Setelah terkumpul, bibit siap dipindahkan ke lahan hutan industri untuk ditanam. Penanaman bibit pinus di ladang besar hutan industri dilakukan dengan beberapa metode. Pada lahan dengan medan yang sulit, seringkali digunakan ekskavator yang dilengkapi dengan mesin penanam khusus. Mesin ini akan menempatkan bibit ke dalam tanah secara teratur. Namun di beberapa daerah, proses penanaman juga masih dilakukan secara manual oleh para pekerja. Setelah penanaman, pohon-pohon muda ini membutuhkan perawatan yang rutin termasuk pemangkasan dan pemupukan hingga mencapai usia produktif untuk penyadapan resin. Setelah bibit pinus ditanam, diperlukan perawatan berkala untuk memastikan pertumbuhan yang optimal. Pemangkasan cabang dilakukan secara rutin untuk mengontrol bentuk pohon dan mengarahkan energi pohon pada pertumbuhan yang lebih produktif. Selain itu, pohon-pohon juga diberi pupuk untuk mempercepat pertumbuhan. Pohon pinus umumnya memerlukan waktu sekitar 10 hingga 15 tahun untuk mencapai ukuran dewasa yang siap disadap. Penyadapan resin dilakukan secara manual oleh pekerja yang terlatih. Pekerja akan membuat sayatan di kulit pohon dengan menggunakan kampak khusus untuk membuka bagian kulit yang akan disadap. Setelah itu, plat logam dipasang di bagian bawah goresan untuk mengarahkan aliran resin. Dan ember dipasang di bawahnya untuk menampung resin yang keluar. Untuk merangsang aliran resin, cairan berwarna hitam yang biasanya merupakan asam sulfat dengan konsentrasi rendah ditambahkan pada goresan di kulit pohon. Cairan ini berfungsi mempercepat produksi resin. Pekerja akan melanjutkan penyadapan secara berkala untuk membuat sayatan baru lebih tinggi di batang pohon setiap beberapa hari sekali. Hal ini dilakukan hingga ember terisi penuh dengan resin. Proses penyadapan ini dilakukan pada bagian batang pohon yang bisa mencapai ketinggian hingga 2 meter dari tanah. Penyadapan akan berhenti ketika produksi resin mulai berkurang secara signifikan. Setelah ember-ember penuh terisi resin, resin tersebut dikumpulkan oleh para pekerja dan diangkut ke pabrik pengolahan. Di pabrik pengolahan, resin akan melalui beberapa tahap pengolahan untuk menghasilkan produk-produk turunan yang memiliki nilai komersial tinggi. Tahapan pertama adalah pemurnian resin mentah untuk memisahkan kotoran seperti potongan kulit kayu dan debu. Resin kemudian dipanaskan dalam tangki besar untuk memecah menjadi komponen-komponen yang lebih murni. Resin pinus diubah menjadi beberapa produk, seperti terpentin dan rosin. Terpentin sering digunakan dalam industri pelarut dan bahan kimia. Sementara rosin menjadi bahan baku penting dalam industri kertas, cat, dan perekat. Dari pabrik pengolahan, produk resin ini kemudian dikirim ke berbagai industri yang membutuhkan bahan baku ini untuk keperluan manufaktur mereka.
Perlu diketahui bahwa pertanian pohon pinus di hutan industri dikelola dengan cara yang berkelanjutan. Lahan yang digunakan untuk pertanian ini merupakan bagian dari kawasan hutan yang dikhususkan untuk produksi industri, dengan rotasi tanam yang terencana agar tidak merusak ekosistem sekitarnya. Selain itu, praktik ramah lingkungan seperti penggunaan sistem irigasi hemat air dan pembibitan yang efisien memastikan bahwa produksi resin tidak merusak keseimbangan alam. Setelah pohon pinus berhenti memproduksi resin dalam jumlah yang signifikan, pohon tersebut akan ditebang dan dimanfaatkan untuk keperluan industri kayu. Kayu pinus dikenal memiliki kualitas yang baik dan sering digunakan dalam berbagai produk seperti bahan bangunan, furnitur, dan kertas. Setelah penebangan, area tersebut akan ditanam kembali dengan bibit pinus baru sebagai bagian dari rotasi tanaman yang berkelanjutan. Dengan cara ini, tidak hanya resin yang dimanfaatkan secara maksimal selama masa hidup pohon, tetapi juga kayu yang dihasilkan memberikan nilai ekonomi tambah setelah masa produktif pohon berakhir. Kayu manis atau cinnamon dikenal sebagai rempah-rempah yang memiliki segudang manfaat. Kita mungkin lebih mengenal kayu manis untuk digunakan sebagai bumbu masakan. Di Eropa sendiri, kayu manis sering dicampurkan atau ditaburkan pada roti dan coklat. Selain pada makanan, kayu manis juga digunakan untuk obat dan ramuan pengawet mayat. Karena umur panen yang lama antara 6 hingga 12 tahun, petani di Indonesia jarang sekali yang menjadikan kayu manis menjadi pertanian pokok. Biasanya pohon kayu manis ditanam berdampingan dengan pohon kayu lainnya atau di hutan hujan. Sehingga produksi kayu manis Indonesia mengandalkan ladang yang luas dan peran masyarakat yang banyak, sehingga memungkinkan untuk mengekspor kayu manis tanpa henti. Namun hal ini berbeda dengan kondisi di Sri Lanka. Kayu manis di negara ini dijadikan pertanian pokok. Hal ini karena pohon kayu manis di Sri Lanka dapat dipanen 2 tahun sekali. Untuk lebih jelasnya, mari simak video kali ini. Video ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar.
Pohon kayu manis ialah jenis pohon penghasil rempah-rempah yang dihasilkan dari kulit bagian dalam yang kering, yang amat beraroma manis dan pedas. Orang biasanya menggunakan rempah-rempah dalam makanan yang dibakar manis, anggur panas, dan juga dipakai secara medis. Ada 4 jenis kayu manis yang umum ditemukan di pasaran. 1. Kayu manis cassia atau Saigon cinnamon, di mana kayu manis ini merupakan varian paling populer di Asia Timur dan Amerika Serikat. Yang kedua adalah kayu manis Verdum atau Ceylon cinnamon. Kayu manis ini berasal dari Sri Lanka dan India Selatan, tetapi banyak ditemukan juga di Meksiko dan Afrika Timur. Yang ketiga adalah kayu manis Lauriroe atau Royal Cinnamon. Jenis kayu manis ini cukup sulit ditemukan di pasaran global, dan sebagian besar jenis ini tumbuh di Vietnam Tengah, sehingga sering juga dikenal dengan kayu manis Vietnam. Yang keempat adalah kayu manis Burmani atau kayu manis Indonesia. Kayu manis ini berasal dari Asia Tenggara. Walau terkenal dengan kayu manis Burmani, di Indonesia juga umum ditemukan kayu manis cassia yang biasanya ditemukan di Indonesia dan Cina. Kayu manis cassia memiliki tekstur kasar, berwarna gelap, dan tebal. Kayu manis jenis ini juga memiliki rasa pahit dan lebih pedas karena tingkat zinamaldehyd yang tinggi. Namun sayangnya, baik kayu manis Burmani dan cassia memiliki umur panen yang lama. Kayu manis ini membutuhkan waktu 6 hingga 12 tahun hingga kulit kayu manis siap produksi. Terlebih lagi jika petani menginginkan kandungan minyak asiri yang tinggi pada kayu manis, antara 3,4 hingga 4,5%. Maka petani harus menunggu hingga berusia 20 tahun. Sehingga produsen dan pengekspor kayu manis Indonesia seperti Triple Dragon Cinnamon mengumpulkan kayu manis dari petani di Kabupaten Kerinci di Sumatera bagian barat, tepatnya Provinsi Jambi. Perusahaan mengambil kayu manis dari pengepul. Petani dapat menjual hasil panen kayu manis mereka pada pengepul maupun menjual dengan sistem borongan per kebun, yang biasanya memiliki lahan hingga 1 hektar. Kemudian pengepul akan menurunkan para pekerja untuk berkem di hutan untuk memanennya. Proses penebangan, pengupasan, dan pengeringan dilakukan di hutan secara langsung. Selanjutnya, hasil kayu manis yang sudah bersih dan kering ini akan diantar ke pabrik pengemasan Triple di Jakarta. Kayu manis ini selanjutnya akan disimpan dan diperiksa kualitas dan dilabeli sesuai dengan tingkat kualitasnya untuk mempermudah penelusurannya. Setelah memenuhi spesifikasi kualitas pabrik, kayu manis akan diproses untuk dibuat beberapa produk, seperti kayu manis bubuk, minyak kayu manis, dan kayu manis batang di bawah produk Triple Dragon Cinnamon. Kayu manis ini akan melalui 4 tahap proses, mulai dari proses penggilingan, ekstraksi, destilasi, dan pengeringan semprot, hingga pengemasan yang selanjutnya didistribusikan ke konsumen. Sementara itu, beralih di pertanian kayu manis di Sri Lanka yang membudidayakan kayu manis jenis Ceylon. Pertanian kayu manis di sini dibudidayakan sebagai pertanian pokok. Selain dikelola perusahaan, perkebunan kayu manis juga banyak dilakukan oleh petani-petani di sekitar pabrik dengan jumlah lahan yang cukup luas, memungkinkan hasil produksi berkelanjutan.
Kayu manis Ceylon cocok ditanam di daratan rendah sampai 500 meter di atas permukaan laut dengan sinar matahari langsung. Kayu manis jenis ini tidak cocok ditanam pada tanah subur karena dapat menurunkan kualitas batangnya. Tanaman ini cocok di tanah kurus seperti di kawasan Negombo dan Colombo di Sri Lanka. Iklim panas dan basah dengan temperatur rata-rata 27 derajat Celcius adalah suhu ideal. Kayu manis dapat diperbanyak melalui biji maupun secara vegetatif. Namun untuk budidaya melalui bijinya harus dilakukan dengan cepat karena setelah 40 hari setelah biji dipanen, kualitasnya cepat menurun dan mati. Pertama, petani akan menyiapkan bedengan ataupun polybag sebagai media tanam. Kemudian, menyemainya di tempat pembibitan. Media semai biasanya menggunakan media pasir dan pupuk kandang, yang selanjutnya diberikan atap atau ditempatkan di bawah tempat yang teduh untuk mengurangi intensitas cahaya matahari langsung. Setelah bibit memiliki umur 4 bulan, bibit dilatih di tempat di ruangan terbuka dengan sinar matahari langsung dan juga penyiraman yang rutin. Kemudian di umur antara 8 hingga 9 bulan, batang sudah memiliki tinggi sekitar 20 hingga 25 cm. Bibit kayu manis ini siap untuk ditanam di ladang utama. Petani akan membersihkan ladang dari batu kerikil dan membuat lubang tanam. Setelah itu, petani memasukkan bibit kayu manis ke dalamnya. Setelah penanaman, selanjutnya adalah perawatan. Dalam pertanian kayu manis, perawatan yang paling rutin perlu dilakukan oleh petani adalah penyiangan gulma yang dilakukan 3 hingga 4 kali dalam setahun. Pemupukan sangat jarang dilakukan karena terbukti pohon kayu manis yang terlalu subur juga akan mengubah cita rasa pada kulit kayu manis jenis ini. Sehingga petani lebih berfokus kepada penanggulangan hama tanaman kayu manis seperti kanker batang dan busuk akar yang disebabkan oleh jamur. Kayu manis Ceylon biasanya sudah dapat dipanen di umur 2 tahun sejak pertama penanamannya. Umumnya kayu manis ini memiliki tinggi 2 hingga 3 meter. Petani kemudian menebang batang pohon dan menyisakan pangkal pohon sekitar 10 cm dari tanah. Hal ini bertujuan untuk membiarkan tunggul pohon kayu manis akan memunculkan tunas-tunas baru yang dapat dipanen kembali sekitar 3 hingga 4 tahun berikutnya. Batang hasil tebang ini kemudian dibersihkan dari tunas, daun, tanah, dan ujung pohon. Yang kemudian pekerja mengangkatnya dan mengangkutnya dengan mobil menuju pabrik pengupasan berikutnya. Setelah tiba di gudang, batang-batang ini kemudian dimasukkan ke dalam air untuk melunakkan kulit kayu. Kemudian para pekerja bersiap untuk membersihkan kulit luar. Dan selanjutnya mengkuliti seluruh lapisan kulit dari batang pohon dan menatanya sehingga semua bagian yang berharga dari kulit ini akan dapat diproses. Selanjutnya, kulit kayu manis yang sudah dikupas ini akan diangin-anginkan di ruang pabrik untuk mengeringkan secara perlahan. Setelah kulit kayu manis kering, kemudian kayu manis ini akan dimasukkan ke ruang produksi. Di ruang produksi kayu manis, para pekerja mengelompokkan kayu manis ini berdasarkan kualitasnya, sehingga kayu manis dapat ditentukan menjadi beberapa produk. Untuk produk kemasan kecil, kayu manis ini akan dipotong dengan panjang 15 cm. Yang selanjutnya akan dibungkus dengan plastik satu persatu dan mengemasnya dalam kardus kecil. Sementara itu, beberapa kualitas yang baik dijual dalam ukuran yang lebih panjang.
Kayu manis dengan ukuran panjang ini kemudian diekspor ke beberapa negara di Eropa seperti Inggris. Setelah sekitar 3 minggu perjalanan di laut, kayu manis tiba di pabrik Inggris. Kayu manis ini kemudian diperiksa kualitasnya di laboratorium. Dari hasil laboratorium ini akan menentukan kayu manis yang memiliki bentuk tongkat yang paling sempurna akan dikemas dengan tangan ke dalam toples. Sedangkan tongkat kayu manis yang tampak kurang sempurna akan digiling di pabrik kulit kayu khusus ini. Setelah kayu manis digiling menjadi bubuk, mesin akan secara otomatis memasukkannya ke dalam toples kaca. Akhirnya, toples kayu manis bubuk siap untuk memulai bagian akhir dari perjalanan mereka, di mana toples-toples ini akan dikirim ke toko untuk para konsumen. Pohon Paulownia dikenal sebagai The Empire's Tree, merupakan salah satu jenis kayu yang paling menarik dan serbaguna di dunia. Kayu ini memiliki bobot yang sangat ringan, bahkan lebih ringan dari sebagian besar jenis kayu komersial, namun tetap kuat dan tahan lama. Salah satu keunggulannya adalah ketahanannya terhadap kelembaban dan serangan serangga, membuatnya sangat cocok untuk berbagai aplikasi di luar ruangan. Selain itu, kayu Paulownia memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Setelah pohon ini ditebang, pohon ini dapat tumbuh kembali dari tunggulnya sehingga memberikan keuntungan ekologis dan berkelanjutan tanpa perlu penanaman ulang pada perkebunan kayu Paulownia. Kayu Paulownia memiliki nilai ekonomi yang tinggi di pasar global, terutama di Eropa, di mana permintaannya sangat besar untuk pembuatan furniture berkualitas tinggi dan alat musik seperti gitar akustik. Karakteristik seratnya yang halus dan kemampuan akustiknya yang sangat baik membuat kayu ini menjadi favorit para pengrajin. Dengan sifat mudah dipoles dan cepat kering tanpa retak, Paulownia juga sering digunakan sebagai lapisan dekoratif untuk berbagai produk mewah. Dalam video ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat secara mendalam bagaimana proses pertanian dan pengolahan kayu Paulownia dilakukan, dari pembibitan hingga siap digunakan untuk kebutuhan industri. Proses pertanian pohon kayu Paulownia
Dimulai dari laboratorium ini, yang memperbanyak bibit pohon kayu Paulownia dengan teknik kultur jaringan. Metode pembibitan kayu Paulownia dengan teknik kultur jaringan terbukti lebih efektif dibandingkan pembibitan konvensional. Dalam teknik ini, sel-sel dari tanaman induk yang unggul diisolasi dan dikembangkan dalam media steril. Kultur jaringan menghasilkan bibit dalam jumlah besar dengan sifat yang identik dengan indukannya, memastikan konsistensi kualitas. Keunggulan lain dari metode ini adalah perlindungan terhadap hama dan penyakit selama fase awal, karena bibit tumbuh di lingkungan terkendali tanpa paparan langsung ke alam. Metode ini juga semakin banyak digunakan karena kecepatan proses dan kemampuan untuk menyediakan bibit dalam jumlah besar secara seragam. Setelah tumbuh beberapa minggu, bibit yang telah memiliki sekitar 5 daun dipindahkan ke ruang pembibitan di rumah kaca. Rumah kaca ini memastikan bibit mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup, kelembaban yang terkontrol, dan perlindungan dari cuaca ekstrim. Pada tahapan ini, setiap bibit mulai beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang lebih alami, namun tetap terlindungi. Ketika bibit mencapai tinggi 15 hingga 20 cm dan memiliki 10 daun sejati, mereka siap keluar dari rumah kaca dan dipindahkan ke ladang utama. Di ladang, proses penanaman dilakukan dengan mesin penanam pohon yang ditarik oleh traktor. Mesin ini dirancang untuk menanam bibit dengan cepat dan efisien, memastikan jarak tanam yang seragam dan posisi bibit tepat di dalam tanah. Setiap lubang ditutup rapat untuk mencegah akar terpapar udara dan memperkuat fondasi tanaman. Penggunaan mesin ini menghemat tenaga dan waktu, terutama di perkebunan dengan skala besar seperti perkebunan Paulownia, yang membutuhkan ribuan pohon ditanam secara bersamaan. Setelah bibit ditanam, pekerja harus melakukan perawatan rutin sehingga pohon dapat tumbuh optimal. Salah satu perawatan ini adalah pemasangan sistem irigasi tetes otomatis yang dipasang di setiap barisan tanaman untuk memberikan suplai air yang konsisten dan hemat. Irigasi ini penting terutama di musim kering karena memastikan akar selalu terhidrasi tanpa pemborosan air. Selain itu, pekerja juga akan menurunkan mower mesin untuk membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar pohon. Pembersihan gulma dilakukan secara teratur untuk menjaga nutrisi tanah tetap tersedia untuk Paulownia dan mengurangi kompetisi dengan tanaman liar. Selain itu, para pekerja juga melakukan pemangkasan batang yang tidak diperlukan, terutama cabang-cabang yang tumbuh ke samping. Pemangkasan ini memastikan pohon memusatkan energinya untuk membesarkan batang utama, sehingga kayu yang dihasilkan memiliki kualitas terbaik untuk berbagai keperluan industri. Proses pemangkasan ini dilakukan dengan gergaji pangkas yang dipasang pada pegangan panjang. Alat ini digunakan
untuk memudahkan pekerja dalam memangkas cabang tanpa harus memanjat pohon. Setelah pohon mencapai usia sekitar 7 tahun dan diameter batang mencapai antara 30 hingga 40 cm, proses pemanenan dapat dimulai. Pohon-pohon ini dipotong menggunakan mesin gergaji rantai untuk memastikan potongan yang rapih dan efisien. Setiap batang yang dipotong kemudian diangkut menggunakan traktor dengan troli berpenjepit hidrolik yang memudahkan pengangkatan dan penurunan batang ke dalam bak pengangkutan. Mesin ini memungkinkan pengangkutan batang secara aman dan cepat tanpa merusak kayu. Setelah dipanen, kayu paulownia diolah di pabrik untuk berbagai keperluan. Kayu ini dikenal ringan namun kuat, dengan ketahanan tinggi terhadap kelembaban dan serangga, menjadikannya pilihan ideal untuk furniture, alat musik, hingga konstruksi kapal ringan. Selain itu, kayu paulownia sering digunakan untuk pembuatan veneer dan lapisan dekoratif karena seratnya yang halus dan mudah dipoles. Keunggulan lainnya adalah kemampuan kayu ini yang cepat kering tanpa resiko retak, sehingga mempercepat proses pengolahan. Paulownia juga memiliki nilai ekonomi tinggi karena pohonnya mampu tumbuh dengan cepat dan beregenerasi dari tunggul setelah ditebang. Kemampuan ini memungkinkan siklus panen berulang tanpa perlu proses penanaman ulang, membuatnya ramah lingkungan dan ekonomis dalam jangka yang panjang. Dengan memanfaatkan teknologi modern dalam pembibitan, penanaman hingga pemanenan, perkebunan paulownia dapat beroperasi secara efisien dan produktif. Dari laboratorium hingga ladang dan akhirnya ke pabrik, setiap tahap dalam proses ini didukung oleh inovasi dan perhatian terhadap kualitas, memastikan bahwa kayu yang dihasilkan siap memenuhi berbagai kebutuhan industri dan standar terbaik.
Kita semua tahu bahwa bahan baku kertas adalah kayu. Dan inilah di mana awal mula perjalanan kertas dimulai. Ketika para pekerja menebang ribuan pohon di perkebunan industri pinus. Kayu yang paling umum digunakan untuk produksi kertas berasal dari pohon gugur seperti pohon birch, pohon eucalyptus, dan juga pohon conifer seperti cemara dan pinus. Kayu dari pohon conifer memiliki serat yang lebih panjang daripada spesies pohon gugur lainnya, sehingga dikenal dapat membentuk kertas yang lebih kuat. Dalam proses industri pembuatan kertas dibagi menjadi dua bagian, yaitu proses penanaman kayu komersial dan proses pengolahan kayu menjadi kertas. Pada liputan kali ini, kita akan mengunjungi proses perkebunan kayu pinus dan eucalyptus di Afrika dan mengunjungi pabrik pengolahan kertas milik Sappi Manufacturing di Afrika Selatan. Liputan kali ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Mari Rekayasa Teknologi mengajak kalian mengunjungi Afrika Selatan untuk melihat proses manajemen perkebunan kayu untuk bahan baku kertas. Perkebunan ini adalah perkebunan industri yang dimiliki oleh perusahaan Sappi, di mana perusahaan ini memiliki lebih dari 1,5 juta hektar perkebunan komersial di Afrika Selatan. Dengan jumlah yang luas ini, perusahaan dapat memanen dan sekaligus menanam kayu setiap hari. Perkebunan hutan modern untuk produksi kertas dimulai di ruangan perawatan pada rumah kaca. Pertama, pekerja akan mengolah sisa kayu dan bahan kompos lainnya untuk membuat media tanah. Selanjutnya, pekerja memasukkan papan kayu untuk media semai bibit di atas mesin penyemai ini. Kemudian, mesin ini akan memasukkan tanah dan bahan kompos lainnya ke dalam semai tripod dan memasukkan setiap benih ke dalam semai tripod secara otomatis. Kemudian, menyemprotkan air di atasnya. Sementara itu, pekerja bertugas untuk mengambil papan dan menatanya. Kemudian, papan kayu semai tripod ini akan diletakkan pada ruangan tertutup selama 3 hari dengan suhu ruangan 20 derajat Celcius yang dikendalikan oleh mesin pengatur suhu. Mesin pengatur suhu ini akan merangsang bibit untuk tumbuh dalam 3 hari. Setelah tumbuh, papan berisi bibit ini akan dipindahkan ke ruangan perawatan, di mana bibit akan dirawat hingga cukup tinggi untuk dilakukan penanaman. Di tempat perawatan bibit ini, bibit pohon akan dijaga suhu ruangan dan disiram secara otomatis yang dapat memberikan perkembangan bibit dengan optimal. Bibit pohon eucalyptus dan pinus memerlukan 3 hingga 6 bulan untuk berkembang menjadi bibit yang cukup kuat untuk ditanam di tempat terbuka. Ini adalah bibit pohon eucalyptus yang berumur 6 bulan yang baru ditanam. Dan butuh 3 tahun, pohon ini baru kelihatan cukup tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan air selama pertumbuhannya, perusahaan membuat jalur aliran air dengan memanfaatkan aliran sungai alami. Luasnya daerah yang dikelola membuat hal semacam ini memungkinkan untuk dilakukan. Walau begitu, perusahaan bertanggung jawab terhadap pemerintah untuk memastikan air tetap mengalir hingga ke hilir dan menjaga kemurnian air sehingga tetap layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang berada di dataran rendah.
Ketika pohon berumur 7 hingga 10 tahun, pohon eukaliptus dapat dipanen untuk keperluan pembuatan kertas. Pada lereng dan pegunungan, proses pemanenan pohon dilakukan secara manual oleh para pekerja dalam tim menggunakan chainsaw. Sedangkan di tempat yang datar, mesin ekskavator pemanen khusus ini akan diturunkan. Dengan penjapit hidrolik besar, mesin ini dapat menjapit beberapa pohon sekaligus dalam sekali tebang. Tumpukan pohon ini kemudian dipindahkan dengan cara ditarik oleh ekskavator menuju mesin pengupas dan penghancur portable. Kayu-kayu ini akan dimasukkan ke mesin pertama, di mana mesin ini akan mengupas kulit dan membuang ranting pohon. Selanjutnya, batang pohon menuju ke mesin berikutnya, di mana batang pohon akan dihancurkan menjadi serpihan kecil, yang selanjutnya ditampung oleh truk-truk pengangkut untuk dibawa ke pabrik pengolahan. Di pabrik pengolahan kertas, serpihan kayu yang baru datang akan diarahkan masuk ke pabrik pulp dengan konveyor berjalan ini. Serpihan kayu dimasukkan ke dalam penggiling, kemudian dimasak dalam larutan asam untuk melarutkan lignin dan memisahkan serat tanaman. Selanjutnya, serat dicuci untuk menghilangkan larutan asam yang menghasilkan bubur kayu berbentuk lunak dan berserat. Sebelum digunakan untuk membuat kertas putih, bubur kayu ini akan diputihkan dan dibersihkan dari sisa lignin yang akan menyebabkan kertas menjadi kuning dimakan oleh usia. Untuk melindungi kontaminasi lingkungan, pemutihan kertas ini bebas klorin, di mana hanya menggunakan oksigen dan peroksida. Hasil dari proses ini menghasilkan bubur putih yang lembut yang menjadi bahan baku utama untuk pembuatan kertas. Bubur kayu ini selanjutnya akan dikeringkan dan dikemas, yang selanjutnya akan dijual untuk diangkut ke pabrik pembuatan kertas lainnya yang tidak memiliki pabrik pengolahannya sendiri. Kemudian di pabrik pembuatan kertas, bubur kayu ini akan digiling dan dicampur dengan air, di mana larutan akan dimurnikan dengan melalui serangkaian bilah yang berputar dan stasioner. Hal ini memberikan serat-serat yang bervariasi yang akan mengikat lebih erat dengan serat yang berdekatan, menciptakan kertas yang lebih kuat. Perlu kalian tahu, kertas yang hanya terbuat dari serat kayu saja akan menghasilkan kertas bertekstur kasar dengan kepadatan yang tidak merata. Sehingga pabrik kertas biasanya menambahkan kalsium karbonat dan tanah liat untuk membuat kertas lebih buram dan memberikan kepadatan yang lebih terkontrol. Selanjutnya, hasil pencampuran ini akan dialirkan menuju ke mesin utama, yaitu mesin pembuatan kertas. Di dalam mesin utama pembuatan kertas ini, bubur kertas dimasukkan ke dalam mesin bertekanan tinggi menuju ke ruangan antara dua mesin yang berputar untuk menghilangkan kandungan air yang berlebih yang akan menghasilkan jaringan kertas yang masih basah dan rapuh. Akan tetapi pada proses ini bentuknya sudah menunjukkan sifat lembaran. Pada proses selanjutnya, jaringan kertas halus akan dibawa ke bagian penekan yang bertujuan membuang air yang tersisa dan memastikan lembaran terhindar dari robek. Pada bagian proses terakhir ini berisi silinder pengering besar yang dipanaskan
yang digunakan untuk mengeringkan dan menjadi proses yang akan menentukan kualitas permukaan lembaran kertas. Pada tahapan ini, mesin ini dapat membuat 1.400 meter kertas per menit. Setiap proses terus dipantau untuk memastikan konsistensi pembuatannya. Kertas kemudian digulung ke serangkaian inti baja yang menekan gulungan dan memastikan bahwa kertas dililitkan pada tegangan yang tepat di setiap inti. Setiap jam, jalur kertas membuat gulungan jumbo berisi 80 km lembar kertas dengan tebal 8,5 meter dan berat 120 ton. Operator mesin kertas dengan hati-hati memeriksa setiap aspek kualitas kertas dasar. Di bagian finishing, beberapa gulungan secara bersamaan dimasukkan ke dalam shaitak yang memotong kertas menjadi lembaran dan menumpuknya ke palet untuk keperluan kantor dan pabrik koran. Sementara itu, beberapa produk gulungan ini tetap tidak dipotong dan dipindahkan ke depan pada sabuk conveyor otomatis. Kemudian, kedua produk ini akan dikemas dengan karton card untuk menghindari kerusakan dalam transportasi. Setiap muatan palet dibungkus dan siap dikirim ke pelanggan. Setiap pengiriman baik lembaran dan gulungan diberi label dengan nama merek, nomor batch untuk mengidentifikasi sejarah manufacturing yang tepat dan sesuai tujuannya. Pohon pinus telah digunakan sebagai ornamen kegiatan perayaan Natal sejak abad pertengahan. Dan penggunaannya telah berkembang sejak saat itu, mulai dari benda-benda yang digantungkan hingga lampu-lampu yang penuh warna. Kebiasaan menghiasi pohon pinus dalam perayaan Natal ini secara bertahap menyebar ke seluruh wilayah Eropa dan negara lain di dunia. Ini, hampir semua keluarga yang merayakan Natal akan membeli dan menghiasi pohon pinus di ruang tamu atau di tempat umum pada bulan Desember. Karena tingginya permintaan pohon pinus dalam perayaan Natal dan juga tidak memungkinkannya mengambil dari alam bebas, membuat bisnis pohon pinus di perayaan Natal menjadi sangat menguntungkan.
Pada liputan kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak Anda mengunjungi pertanian pohon pinus milik perusahaan Belanda, Dutchman Tree Farm, yang terletak di Amerika. Liputan ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskannya di kolom komentar. Pertanian pohon pinus adalah salah satu pertanian yang membutuhkan waktu panen yang cukup lama, hingga pohon pinus tersedia di pasaran untuk perayaan Hari Natal. Pohon pinus membutuhkan waktu antara 8 hingga 10 tahun hingga pohon pinus memiliki tinggi sekitar 2 meter. Sehingga untuk menangani waktu panen yang lama, umumnya petani akan melakukan bisnis pertanian pinus di lahan yang cukup besar, antara 200 hektar atau lebih, sehingga dapat memanen setiap tahun ketika sudah mulai produksi. Produk hasil pertanian pohon pinus dapat dijual mulai dari bibit pohon pinus yang memiliki umur 3 hingga 6 bulan, dan pohon pinus yang memiliki tinggi mulai dari 1 meter hingga lebih. Pohon pinus yang tinggi juga dibagi menjadi 2 produk, yaitu pohon pinus yang dijual dengan akar dan potnya, atau pohon pinus yang sekali pakai yang dipotong dari pangkal. Mari kita mulai tur ini dari tempat perawatan bibit pinus di Alabama milik pertanian Royener. Pekerja akan menyiapkan ladang pembibitan dengan membajak dan membuat bedengan area tanam. Setelah itu, disusul traktor yang akan menarik aerator yang akan membuat lubang atau pori-pori tanah pada bedengan. Kemudian di awal musim semi di Alabama, sekitar bulan Maret, petani akan menurunkan sowing mesin yang akan menyebarkan bibit pohon pinus pada bedengan tanah yang sudah disediakan. Benih ini akan mulai berkecambah dan tumbuh setelah beberapa hari. Pekerja akan menandai setiap bibit pohon untuk mengecek perkembangannya dan membuang beberapa benih yang tidak sesuai. Bibit pohon pinus ini akan dirawat di tempat ini hingga berumur sekitar 6 bulan. Setelah musim gugur di Alabama yang terjadi sekitar bulan September, petani akan menurunkan traktor pemanenan yang akan memanennya secara otomatis. Proses pemanenan bibit pohon pinus melibatkan 2 traktor yang menarik serangkaian mesin pemanen dan bak penampung bibit pohon, yang tiap-tiap traktor dibantu oleh 1 asisten. Mesin ini bekerja dengan menempatkan pisau di bawah akar bibit pohon pinus, yang selanjutnya bibit akan jatuh ke konveyor dan membawanya ke bagian atas. Di bagian atas terdapat roller yang akan membersihkan bibit dari tanah dan menatanya sejajar untuk mempermudah pekerja menatanya. Selanjutnya, konveyor mengarahkan ke bak penampung. Versi pemanenan yang lain adalah traktor akan mengangkat bibit pohon pinus dengan rangkaian mesin yang mencabut bibit pinus. Sementara itu, pekerja secara manual memungut dan menatanya, yang kemudian mengumpulkannya di bak penampung yang berjalan mengiringinya. Untuk beberapa petani yang lebih kecil, mereka melakukannya masih serba manual. Di balik sistem pembibitan ini, apakah kamu bertanya dari mana asal benih biji pohon pinus ini?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita melihat ke petani yang mengkhususkan diri untuk produksi benih atau biji pohon pinus, yang mensuplai banyak para petani bibit pohon pinus. Masih di Alabama, petani yang memproduksi benih pohon pinus memiliki pohon pinus dewasa yang memiliki tinggi antara 10 hingga 15 meter, yang sudah siap berbunga dan menghasilkan benih. Dalam bisnis pertanian pinus, hanya petani yang menghasilkan benihlah yang memiliki luas kebun paling sedikit, hanya antara 1 hingga 2 hektar saja. Setelah bunga pinus mengalami penyerbukan, pekerja akan membungkus setiap bunga dengan kertas khusus dan memanennya dalam beberapa minggu ke depan. Setelah pemanenan, bunga diekstrak dan pekerja akan memilih benih terbaik dengan cara merendamnya di dalam air dengan suhu sekitar 10 derajat Celcius. Kemudian benih dikeringkan dan selanjutnya benih akan disimpan di tempat penyimpanan atau freezer hingga waktu petani pembibitan membeli dan menanamnya. Sementara itu, nasib bibit pohon pinus ini akan masuk ke ruang pengemasan. Di ruang pengemasan, bibit hasil panen ini akan dijatuhkan ke konveyor berjalan, di mana 4 pekerja siap untuk menatanya dan memisahkan tanah dari akarnya. Kemudian, pekerja akan menatanya ke dalam kantong khusus dan menyiraminya dengan air, yang selanjutnya akan didistribusikan ke petani pohon pinus dewasa untuk keperluan produk pohon pinus untuk perayaan Natal. Beralih di negara bagian Amerika Michigan, di pertanian Dutchman, bibit pohon pinus ini akan langsung ditanam di ladang yang luas dengan mesin penanam semi otomatis. Mesin penanam pohon pinus ini ditarik oleh traktor dan dibantu oleh 1 pekerja yang memasukkan setiap bibit ke mesin untuk selanjutnya menanamnya di tanah. Jarak antara pohon pinus ini yaitu 1 meter. Cara penanaman ini khusus untuk produk pohon pinus tanpa akar untuk perayaan Natal. Sedangkan untuk produk pohon pinus dengan akarnya, pekerja akan memasukkan bibit pohon pinus ke dalam pot. Dalam pekerjaannya akan dibantu dengan mesin khusus dan traktor yang akan mengisi pot tanah dan pupuk kompos ke dalamnya. Pekerja bertugas menata pot dan memasukkan bibit pohon ke dalamnya. Pot-pot berisi pohon pinus ini selanjutnya akan ditanam di ladang yang sudah disediakan dengan jarak yang lebih berdekatan dibanding pada jarak tanam sebelumnya. Sementara itu, plastik hitam di ladang berguna untuk membatasi perkembangan akar dan juga sebagai tempat pot agar berdiri dengan sempurna. Proses selanjutnya adalah proses perawatan. Dalam perkembangannya, petani akan memantau tumbuh kembang pohon pinus mulai dari kebutuhan air, nutrisi, dan juga dari serangan hama. Pohon pinus terhitung tanaman yang mudah untuk dibudidayakan. Tanaman ini memerlukan cahaya matahari yang cukup serta kebutuhan air yang memadai. Untuk area pohon pinus produk tanpa akar, penyiraman dilakukan dengan selang pipa beroda yang akan berjalan melalui ladang dari ujung ke ujung. Sementara itu, untuk pohon pinus dalam pot, penyiraman dilakukan dengan irigasi tetes dengan selang-selang yang sudah terpasang di sekitar pangkal tanaman. Perawatan selanjutnya adalah pemangkasan. Pemangkasan dilakukan setiap tahun sekali di musim semi. Pekerja akan menjaga bentuk pohon pinus ini sempurna dengan bagian ujung runcing dan lebar pada bagian bawah membentuk pola kerucut.
Setelah berumur 8 hingga 10 tahun, pohon-pohon pinus ini siap untuk dipanen. Di ladang pinus yang akan dijual dengan akarnya, petani akan menurunkan ekskavator mini untuk mencabut pohon pinus beserta akarnya. Kemudian pekerja akan membersihkan tanah dan membungkus daun dan batang dengan jaring untuk mempermudah proses transportasi, menghindari kerusakan pada pohon, dan dapat memaksimalkan muatan. Selanjutnya, pohon-pohon ini akan dimuat dengan truk bak tertutup yang selanjutnya diantar ke toko-toko dan konsumen. Sementara itu, untuk ladang pohon pinus dengan produk tanpa akar, kegiatan dimulai dengan para pekerja yang memberi tanda pada setiap pohon yang akan dipanen. Perlu kalian tahu, di bulan November proses permintaan sudah berjalan secara online dan pemanenan harus selesai di bulan ini. Sehingga ketika pohon pinus ini sudah mulai ditebang, harus segera didistribusikan ke konsumen. Di beberapa ladang yang jauh dari jalan raya, pekerja akan menggunakan helikopter untuk mengangkutnya. Sementara itu, di titik pengumpulan, pekerja akan segera membungkus pohon pinus dengan jaring dan mengumpulkannya di lapangan penyimpanan. Di sini, pohon akan disiram dengan air dingin, didata, dikemas dan didistribusikan ke pasar musiman tempat menjual pohon Natal. Sementara itu, untuk konsumen yang membeli via online, pohon pinus akan dibungkus dengan kardus. Setelah sampai, konsumen diharapkan membuat potongan baru pada batang dan menempatkannya pada stand khusus, dan mengisinya dengan air dan campuran nutrisi sehingga pohon dapat tetap segar hingga perayaan hari Natal berakhir. Selain menjual pohon pinus, petani juga menjual pernak-pernik ornamen hiasan untuk perayaan Natal dari pohon pinus, baik dari daun dan batangnya. Pekerja akan menata daun-daun pinus dengan frame kawat untuk membentuknya. Selanjutnya, pernak-pernik ini dikemas dalam kardus di bawah produk Dutchman Tree Farm yang akan dipajang di pasar swalayan di Amerika. Dalam bisnis pertanian pohon pinus, tantangan paling berat di tahun pertama produksi, di mana seringkali hanya mendapatkan pasar domestik di sekitar perkebunan. Namun, dengan pemasokan yang sudah mapan serta memberikan harga yang wajar, akan selalu ada konsumen yang ingin membeli pohon pinus berkualitas baik untuk dihias dengan pernak-pernik setiap tahun. Perlu kalian tahu, ada sekitar 7 juta pohon Natal dijual di Inggris setiap tahun. Ini adalah angka yang sangat besar. Walau pohon pinus plastik menjadi pesaing dan dapat digunakan kembali setiap tahun, namun orang-orang masih tetap memilih pohon asli karena aroma pohon pinus yang tidak tergantikan. Pohon pinus untuk perayaan Natal dapat dijual mulai dari 600.000 hingga 3 juta per pohon, tergantung pada ukuran dan bentuknya. Pertanian pohon pinus menjadikan tanaman komersial yang rendah pemeliharaan untuk diversifikasi petani, namun memiliki umur panen yang lama.